Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Widya Suti Rahayu Ningsih. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Malang. Tempat mengajar saya di SD Negeri 1 Ndawan, Kecamatan Pondokusumo, Kabupaten Malang. Saat ini saya bersama dengan Bapak Aris Wahyudi, guru kelas 3 SD Negeri 1 Ndawan. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Mbak Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Mbak Eni. Mohon maaf mengganggu waktunya jenengan sebentar ya. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik ini merupakan sebuah proses pengembangan diri yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan performa mengajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran, yakni tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Supervisi akademik yang kita lakukan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Pak Aris dalam melaksanakan pembelajaran di kegiatan observasi yang Bapak lakukan, dan nantinya pada saat pembelajaran saya yang akan menjadi supervisornya. Percakapan kita ini nanti merupakan langkah pertama pada kegiatan pra-observasi. Kita melakukan percakapan yang tujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan maupun kesiapan Pak Aris pada kegiatan observasi. Baik Pak Aris, pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak ini yang pertama, apa harapan Bapak setelah kegiatan observasi ini? Dalam kegiatan observasi yang akan dilakukan, saya mengharapkan ada umpan balik dari Ibu dalam proses pembelajaran saya. Seperti itu Pak ya, jadi ada respon, ada umpan balik dari saya setelah habis melakukan pembelajaran seperti itu. Kemudian kira-kira kapan kegiatan observasi ini akan Bapak lakukan? Insya Allah besok Bu, besok pas waktunya pembelajaran IPA di saya ya, itu kita laksanakan observasi. Lebih cepat lebih baik ya. Hari ini kita melakukan pra observasi, besok jenengan langsung melakukan observasi. Kemudian kira-kira apa materi pokok yang akan disampaikan Bapak pada saat kegiatan
evaluasi besok itu Ya. Materi di kelas 3 yaitu waktu pelajaran IPAS itu ya, dengan pembelajaran mengenali hewan-hewan di sekitar kita dan mengenali ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Ya, berarti tentang makhluk hidup, tentang makhluk hidup. terutama pada hewan ya Pak ya, Ya. seperti itu. Kemudian untuk mata pelajaran apa yang menjadi fokus utama? Mata pelajaran IPA itu. Pas ya. Ya. Ya, itu tentang materinya tadi seperti itu Pak ya, ciri-ciri dari hewan. Ciri-ciri dari hewan dan mengenali hewan di sekitar kita. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bapak sampaikan itu kira-kira bagaimana? Ya Ibu, tujuan pembelajaran dari materi IPAS mengenali hewan di sekitar kita, yang pertama adalah siswa dapat mengenali hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari hewan yang ada di sekitarnya. Dan tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat mengelompokkan sesuai dengan jenis-jenis hewan tersebut. Itu tujuan pembelajaran dari materi yang Bapak pilih tadi. Kemudian pada kegiatan observasi, kira-kira aspek apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Aris? Yang ingin saya kembangkan adalah pembelajaran yang nyaman, Ibu. Ya, biar anak-anak itu dapat menerima pembelajaran IPAS yang akan saya laksanakan itu dengan rasa senang dan minat yang sangat tinggi. Itu Ibu yang saya ingin kembangkan. Kemudian melalui media pembelajaran Ibu, mungkin ya dengan media pembelajaran itu anak-anak lebih berminat dan termotivasi lagi. Iya, jadi harus seperti itu Pak ya. Memang Ya. kalau anak-anak itu merasa senang, mungkin bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan nyaman. Ya. Dan mungkin bisa menangkap dari materi yang Bapak sampaikan itu dengan mudah. Seperti Ya. itu ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk mencapai aspek yang ingin dicapai, apa kira-kira yang akan Pak Aris rencanakan? Ya Ibu, yang saya rencanakan adalah yang pertama menggunakan media, berbagai media yang menarik untuk siswa. Contohnya poster, kemudian video dari hewan-hewan atau ciri-ciri hewan yang akan disampaikan di materi pelajaran. Kemudian untuk memotivasi siswa, saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kelompok-kelompok kecil agar siswa tersebut bisa melakukan kolaborasi Bu dengan teman-temannya. Kemudian satu lagi Ibu, untuk asesmennya mungkin saya akan menggunakan cat atau itu Ibu yang kertas apa itu flipbook kayak e-book gitu ya, itu agar anak-anak tertarik dengan materi yang akan saya laksanakan. Trik-trik seperti itu ya Pak. Ya. Bagaimana caranya supaya nanti tertarik dengan pembelajaran kita ya. Iya. Dan ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak Aris. Oke. Agar pembelajaran pada saat kegiatan observasi berjalan dengan lancar, apa dukungan dari Bapak yang diharapkan? Ya, dukungan yang saya harapkan yang pertama dukungan dari kepala sekolah ya Ibu, agar observasi ini berjalan dengan lancar. Yang kedua dukungan dari rekan sejawat ya. Kemudian yang ketiga dukungan dari anak-anak didik kita ya. Itu supaya kegiatan observasi ini berjalan dengan lancar sehingga saya dapat umpan balik untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu. Iya, berarti perlu adanya kolaborasi Pak ya, baik dari murid, rekan Ya. sejawat serta kepala sekolah. Ya, Ya. ya. Pak Aris, terima kasih atas waktunya. Semoga besok pada saat kegiatan observasi bisa berjalan dengan
lancar, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan senang. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan. Iya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Pak Aris. Ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu silakan. Tempat duduk siap gerak berdoa mulai.
masuk semua ya anak ya. Ya, alhamdulillah. Kalau kemarin anak-anak ada yang sakit, ada yang izin mau pergi kemana, sekarang ini alhamdulillah anak-anak sudah masuk semua, sehat semua anak ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, saya lihat dari mulai anak-anak masuk tadi ada beberapa anak atau semua anak-anak kelas 2 itu ada yang kelihatan bahagia, ada yang kelihatan sedih. Nah, kenapa Pak Guru kok tahu seperti itu? Karena saya melihat dari mimik wajah anak-anak, ya, kelihatan bahwa anak-anak mempunyai perasaan yang gembira, perasaan yang senang. Ada yang sedih, ada yang senang. Kelihatan dari mimik wajah anak-anak. Nah, ya, dari mimik wajah anak-anak. Nah, dari mimik wajah tersebut menunjukkan bahwa anak-anak itu kelihatan, ya, dari mimik wajah itu kelihatan bahwa mempunyai perasaan yang gembira, yang sedih. Nah, selanjutnya kalian perhatikan pada gambar berikut. Nah, gambar apa anak-anak ini? Gambar apa? Gambar bermain. Berarti kalau bermain itu mempunyai perasaan yang bagaimana? Perasaan yang bahagia. Kalian lihat wajahnya. Ada yang sedih, ada yang wajahnya kelihatan murung. Nah, beda dengan ini ya. Nah, kalian lihat. Ini anak-anak ini sedang apa? Sedang apa? Ada yang sakit, ada yang jatuh. Terus mimik wajahnya itu bagaimana? Itu perasaan, mimik muka wajahnya. Kenapa? Menangis, sedih. Berarti kalau sedih itu bagaimana wajahnya? Kalau sedih cemberut. Terus ada lagi wajahnya sedih, ada cemberut. Kemudian ada lagi murung. Ya, murung, ya, keras, ya. Nah, dengan gambar seperti ini, anak-anak sudah lihat bagaimana mengenal perasaan dengan mimik wajah. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah mengalami perasaan sedih. Ada yang mengalami perasaan sedih? Ya. Terus bagaimana kamu menunjukkan mimik wajah pada perasaan sedih? Cemberut? Ya. Pernah ya? Pernah? Kenapa kok sedih? Kenapa kok sedih? Kenapa anak jatuh? Di mana? Di jalan. Yang lain pernah mempunyai perasaan sedih? Pernah? Kenapa? Kenapa? Kenapa pernah? Pernah menangis? Kenapa? Menangisnya karena ada yang lain pernah merasa sedih? Pernah? Kenapa?
Kenapa? Menangis karena apa? Karena apa? Masa nggak pernah menangis? Nggak pernah? Pernah. Kenapa menangis? Dipukul. Nah, dipukul. Didorong temannya jatuh. Bisa nangis. Nangis berarti perasaannya sedih. Baik anak-anak, dari situ kenapa saya bertanya seperti itu pada anak-anak? Karena kita akan belajar ke materi bab 1 yaitu mengenal perasaan, anak-anak ya. Mengenal perasaan dengan materi pembelajaran mengenali mimik pada perasaan. Ya, tujuannya setelah pembelajaran nanti anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai ekspresi mimik muka pada gambar dan lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua anak-anak, setelah melakukan diskusi dapat menceritakan kembali pengalaman pribadi yang berkaitan dengan perasaan yang anak-anak alami nantinya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah melakukan kegiatan ini, pembelajaran dengan bab 1 mengenal perasaan ini, anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai mimik pada perasaan. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari ya. Tujuan dari pembelajaran ini itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Yang mana nanti kita semua diharapkan bisa mengidentifikasi, kemudian menceritakan kembali, kemudian melakukan kegiatan ini. Anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai mimik pada perasaan. Baik. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, ya semangat, kita breaking dulu. Tepuk semangat, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Ya, baik. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan ya. Dalam pelajaran ini nanti kita akan belajar mengenal perasaan ya. Jadi bermacam-macam anak-anak ya. Perasaan itu bermacam-macam. Nah, bermacam-macam. Ada perasaan senang. Kemudian ada sedih. Kemudian malu. Marah. Takut. Kaget. Nah, kamu pernah merasa senang? Bagaimana? Pada saat apa? Juara 1. Dibelikan mainan. Terus? Nilai bagus. Terus? Ada lagi? Terus pernah merasakan sedih?
Bertemu dengan teman. Bertemu dengan teman baru. Pernah kamu marah? Bagaimana? Wajahnya bagaimana marah? Bagaimana? Iya, marah dengan mimik wajah sudah kelihatan. Ya, takut? Takut? Ya, takut. Takut ketika apa? Mati lampu. Takut. Terus? Ada hantu. Ada harimau. Wah, yang sering kita gunakan. Ya. Terus pernah merasa kaget? Gimana? Ketika apa kaget? Oh, tidak dari teman. Ya. Terus yang lain? Ketika apa? Ketika apa? Kaget? Ya, mungkin dari semua ya perasaan ini semua anak-anak pasti merasakan ya, pasti merasakan atau mengalami perasaan seperti ini ya, pastinya ya. Kemudian anak-anak selanjutnya anak-anak menyimak ya, menyimak penjelasan dari Pak Guru ya. Setelah menyimak penjelasan dari Pak Henry, nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, kita akan belajar mengenal mimik masing-masing perasaan. Ya, ini tadi sudah saya tanyakan kepada anak-anak ya, bagaimana mimik orang yang merasa senang. Bagaimana mimik orang yang merasa senang? Tersenyum, bagus sekali ya, kasar. Bagaimana mimik orang yang merasa sedih? Jatuh. Mimiknya bagaimana mimik orang yang sedih? Cemberut. Ya, iya, bagus sekali. Terus bagaimana mimik orang yang sedang marah? Wajahnya murung. Ya, ya, Najri. Iya. Kita selanjutnya akan belajar mengenai cerita. Jadi kalian simak ya. Ada cerita dengan Mimi marah. Ya. Mimi marah. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Nah, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Nah, siapa di sini yang mempunyai boneka? Nah, semua punya boneka? Ya. Terus pernah nggak dipinjam oleh kakak atau adiknya atau temannya? Pernah. Boleh? Nah, terus Mimi kesal, ya, Mimi kesal sekali. Nah, dia masuk ke kamarnya, Mimi berteriak lalu menangis. Kenapa kok menangis? Kenapa Mimi kok menangis? Berebut boneka. Siapa yang merebut? Ya. Terus bonekanya kenapa? Ya. Setelah beberapa saat Mimi merasa lega, ingin membuatnya merasa
terasa sejuk. Dari jendela Mimi mengintip keluar. Nah, dengan sikap Mimi seperti ini ya anak, berarti Mimi mempunyai cara untuk menenangkan diri. Ya, Mimi mempunyai cara untuk menenangkan diri. Dia menenangkan diri dengan cara menyejukkan. Ya, menyejukkan apa? Menyejukkan badan dengan cara membuka jendela agar anginnya masuk dan lega. Kemudian ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Adiknya sudah menunggu anak-anak. Ya, adiknya ini sudah menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki bonekanya yang rusak. Berarti adiknya tanggung jawab. Tahu bahwa Mimi sedang marah, sedang menangis, sedang sedih. Ya, Farel. Nah, sedang sedih, sedang marah. Kelihatan dari mana? Dari mimik wajah, dari mimik muka. Jadi, ketika anak-anak mempunyai perasaan yang sedih, mempunyai perasaan yang marah, anak-anak harus tahu cara untuk menenangkan diri. Bagaimana cara untuk menenangkan diri? Ada macam-macam cara untuk menenangkan diri agar anak-anak hilang rasa marahnya, hilang rasa sedihnya, yaitu dengan cara berbagai macam. Ya. Kemudian mereka akhirnya saling minta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Rukun. Seneng gak? Kalau rukun kembali seneng gak? Berarti kalau seneng, berarti kalau gembira, bagaimana perasaannya? Kalau gembira bagaimana perasaannya? Mimik wajahnya gembira, tersenyum. Enggak mencurang ini. Ya, gembira. Ada yang merasa gembira, mempunyai perasaan gembira, tapi wajahnya cemberut. Ada nggak? Contoh, saya mendapatkan juara 1, tapi harusnya gembira, harusnya seneng, ya, tapi cemberut. Betul nggak seperti itu? Baik nggak? Tidak baik. Kalau mempunyai perasaan senang gembira, pasti wajahnya itu tersenyum. Ya, mereka akhirnya saling minta maaf, maaf-maafan, terus kemudian mereka bersepeda bersama. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian, mengapa Mimi marah? Karena bonekanya rusak. Dirusakkan siapa? Adiknya. Dirusakkan oleh adiknya. Iya. Anak-anak punya adik? Punya. Yang punya adik angkat tangan. Nah, adiknya nakal apa enggak? Adiknya nakal apa enggak? Adiknya nakal. Jadi kalau punya adik sebagai kakak harus bagaimana? Harus memberi contoh yang baik. Ya, harus memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya. Baik, tadi sudah saya sampaikan cara untuk menenangkan diri bermacam-macam anak. Ketika anak-anak marah, ya, ketika anak-anak bersedih, yang kalian lakukan biar tidak berkepanjangan marahnya, biar tidak berkepanjangan sedihnya, alangkah
Sebaiknya anak-anak menenangkan diri dengan cara bagaimana? Menarik nafas dalam-dalam. Terus ada lagi bermain ayunan. Terus menyendiri. Ada lagi mendengarkan lagu. Bercerita kepada orang tua atau teman. Terus terus bersama. Itu adalah cara-cara menenangkan diri. Kamu juga seperti itu. Ketika kamu sedih, ketika kamu marah, kamu harus menenangkan diri. Ya, menenangkan diri dengan berbagai macam caranya. Menarik nafas dalam-dalam. Contoh, saya marah sekali pada anak-anak karena anak-anak tidak menulis, misalkan tidak mentaati aturan. Contohnya, saya marah, perasaan saya marah, tapi saya bisa menenangkan diri dengan cara menarik nafas. Nah, lega, ya, perasaan kita lega, ya, akan selesai dengan cara, kalau anak-anak dengan cara bermain ayunan. Di rumah ada yang punya ayunan? Ada nggak? Ada apa tidak? Ada? Tidak ada. Dengan cara menyendiri, pernah? Pernah? Siapa yang pernah ketika mempunyai perasaan sedih, perasaan marah, terus menyendiri? Siapa? Oh ya, Masa, Dina, terus Nabila. Pernah? Bila? Pernah? Bila? Agak pernah. Saya tanya, kamu marah ketika apa? Dijahili teman. Ya, harus dijahili teman. Pasti kamu perasaanmu akan marah. Tapi bisa kamu menenangkan diri? Bisa. Dengan cara apa? Kalau menyendiri, bisa. Terus mendengarkan lagu. Ya, mendengarkan lagu, menghilangkan sedih, marah. Sedih ketika ditinggal bepergian oleh orang tua. Anak-anak bisa menenangkan diri. Contoh, orang tua anak-anak mau pergi ke Surabaya, tapi kamu tidak diajak. Nggak boleh menangis, sedih, nggak boleh, karena keperluan orang tua itu sangat penting, ya, sangat penting, yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi anak-anak harus mengerti, nggak boleh menangis, nggak boleh menangis, harus lega dengan cara bisa. Cara-cara ini bisa anak-anak laksanakan, ya, bisa anak-anak laksanakan, bisa anak-anak lakukan. Mengerti? Mengerti. Iya, biar semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Iya, ya, masih semangat anak-anak? Masih semangat? Iya. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak
materi mengenal perasaan dengan materi mengenali mimik pada perasaan. Selanjutnya kita akan melihat video film Upin dan Ipin yang saya tampilkan ini nanti. Anak-anak bisa melihat, kemudian memperhatikan, kemudian anak-anak nanti diharapkan dapat menemukan berbagai ekspresi mimik wajah pada film tersebut. Jadi semuanya kalau melihat video ini jangan ada yang apa? Jangan ada yang ramai, karena nanti ada pertanyaan. Ya, karena nanti ada pertanyaan tentang video film Upin dan Ipin. Sudah siap anak-anak? Sudah siap melihat video? Baik. Kalau sudah siap, sekarang anak-anak perhatikan film ini, semuanya fokus ke layar. Dalam video ini nanti anak-anak setelah melihat video ini, anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja peserta ini. Ya, jadi ini nanti kalian kerjakan. Saya bagi 3 kelompok. Ya, saya bagi 3 kelompok setelah melihat video ini. Sudah siap? Sudah siap? Baik. Tidak boleh ramai sendiri. Perhatikan ke layar. Nanti soalnya ada pertanyaan dari video.
Silakan.
Mana ini? Mami, di sini sebanyak ini. Oh, salah. Kenapa dia sayang sangat dengan kain yang buruk tu? Kain itu kan mak orang yang buat dia. Mesti ada salah. Kenapa mak tak buatkan pin kain macam tu? Dulu ibu ada. Mak orang ikat kain yang tak lehit dulu nak dengar. Kenapa? Supaya baju tak kotor. Masa tu kan budak kecil. Akan kotor. Dan air sentiasa mengalir sampai habis basah baju. Apa jadi tak kain tu? Ubi tak suka makan air itu. Setiap kali makan mesti ditarik ke muka. Baru dipastikan. Sebab selalu saya buka-buka akhirnya bilang tak ke mana. Tapi ibu tak makan pun. Lepas makan pun dia tak akan buka. Dipusing kali ke belakang dan dipakar ke mana dia pergi. Hentak bilang. Dia cari air pada makan terus makan. Sampailah sekarang. Mana? Nak kain pin. Bismillah. Mama ni kain. Bukan air. Tapi dia mesti biar. Bisa. Buatkan saja. Kita jangan satu kampung. Jom, kita sekarang. Jom. Rasanya bagaimana beli dari ini rasanya bagaimana ini? Tadi ada yang mempunyai perasaan seks tidak? Ya.
Kalau lama nampak baju, aku tak terima. Bilang sebenarnya. Filmnya barusan sudah anak-anak lihat ya. Tadi dalam film tadi itu ada bermacam-macam perasaan ya yang ada di film tersebut. Jadi sekarang setelah mendengarkan atau melihat video film, sekarang saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok 1 di Divya ya, di Divya ya, kelompok 1. Terus kelompok yang kedua di Najrin, kelompok yang ketiga di Rama. Nah, perhatikan semuanya ya. Jadi itu nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan pertanyaannya
dengan apa yang anak-anak lihat, ya, sesuai dengan apa yang anak-anak lihat di film tersebut. Kemudian anak-anak jawab, semuanya berdiskusi, ya, berdiskusi, ya, ya, semuanya diskusi, menjawab, ya, menjawab pertanyaan itu di lembar kerja peserta didik. Nah, semuanya mengerjakan dengan kompak. Satu kelompok itu harus kompak, ya. Satu kelompok harus kompak. Nah, ya, dijaga, kekompakannya dijaga. Yuk, duduk, ya, duduk. Pengembangan yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan kita pada
fungsi juga mengamati gambar, membaca materi dan mengamati. Kemudian yang terakhir, ini yang membuat saya kagum ketika anak-anak sedikit hilang konsentrasi pada saat mengumpulkan hasil pekerjaan spontan. Pak Aris ini mengembalikan konsentrasi anak-anak ini dengan mengajak bernyanyi. Jadi anak-anak lebih bersemangat lagi ya Pak ya. Nah, setelah saya melakukan observasi terkait pembelajaran yang Pak Aris lakukan, saya ingin menanyakan beberapa hal pada tahapan pasca observasi ini. Ya, terima kasih Pak Aris. Ini bagaimana perasaan Pak Aris dan hal baik apa yang Pak Aris dapatkan setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Ya, alhamdulillah setelah saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar saya itu merasa senang, dan hal baik yang saya amati dari pembelajaran saya, melihat murid-murid saya antusias dalam menangkap pembelajaran saya tadi, terbukti tadi mereka dapat menjawab tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Itu mungkin yang saya dapatkan. Iya, itu juga yang saya amati Pak ya. Nah, menurut Pak Aris, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan apakah sudah tercapai atau belum itu Pak? Ya Bu, menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu. Tadi kita lihat bahwa murid-murid sudah bisa mengelompokkan dan menyebutkan hewan yang ada di sekitar serta ciri-cirinya. Baik Pak. Kemudian menurut Pak Aris, kalau misalkan nilai formal Pak Aris berdasarkan penilaian mandiri atau penilaian pribadi menurut skala 10 ya sampai 100, berada pada skala berapa Pak Aris? Ya, menurut saya pribadi ya Bu, dalam proses pembelajaran tadi itu kisaran berada di 75 sampai 80 Ibu ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa meningkatkan performa saya sampai di skala 100. Amin, amin. Semoga saja seperti itu Pak ya. Ya. Untuk mencapai pada skala 100 ada rencana, strategi maupun tindakan. Bagaimana selanjutnya rencana Pak Aris ke depannya? Ya, mungkin yang saya lakukan ke depannya yaitu saya ingin lebih memberikan sumber-sumber belajar yang variatif Bu, dan tentunya pembelajaran yang menarik bagi mereka, sehingga murid-murid saya dalam menerima pembelajaran tidak menurun dan lebih bersemangat lagi, sehingga tujuan pembelajaran lebih mampu tercapai lagi. Bagus sekali Pak ya. Kemudian apa yang bisa Pak Aris lakukan untuk hal tersebut? Ya, tentunya saya akan mempelajari atau lebih mendalami lagi kembali materi ataupun tentang pedagogik, tentang metode pembelajaran dari berbagai macam referensi, dan berkonsultasi dengan rekan sejawat itu yang paling penting ya, berkolaborasi. Apalagi kurikulum Forum Merdeka pada kelas 3 ini baru kan ya. Jadi katakan baru dari kelas-kelas yang lain. Jadi saya perlu banyak belajar kembali. Dan juga yang tidak kalah pentingnya Ibu adalah pemanfaat media pembelajaran yang mendukung materi yang lebih menarik lagi bagi siswa. Itu. Tertarik Ya. Ya. Bagus sekali tindak lanjut dan rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Aris. Semoga dengan rencana tersebut mampu membantu Pak Aris dalam mencapai skala 100 ya. Baik Pak Aris, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi di kelas untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan di sekolah kita. Ya, terima kasih juga Ibu, saya sampaikan ya. Saya juga sangat senang kalau kita bisa berkolaborasi bersama-sama demi pendidikan sekolah kita. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Aris. Ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Aris dapat masuk. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Ya Ibu.
wabarakatuh.